Ada udah turun. Siko kalian ada Banyak. Iya masuk ke sholat aja. Jadi nggak sana hatinya masuk ke sholat itu seolah-olah kadang-kadang mengganggu kerajaannya pada itu hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholatnya tapi dengan perasaan yang malas. Sehingga ketika takbirnya itu untuk amalnya si Allah. Loh ya. Apalagi memang dijelaskan oleh hadis lebih malih bananya oleh waktu sholat. Secara umum dalam ayat dia malas sekali untuk sholat, dia tetap juga sholat. Perasaan malasnya ada. Apalagi di waktu dua sholat. Laisa sholatun atqala 'alal munafiqin minal fajri wal isya. Boleh waktu dua sholat. Apa waktu dua sholat itu? Sholat yang paling berat termasuk paling malewala bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Di gambarannya Pak Adol paling malewala adalah sholat subuh ya, sholat isya. Kenapa sholat subuh terasa malas dan berat Bapak dan Ibu? Ya mengaku aja. Jadi awak sadang-sadang lama kalau tahu-tahu as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Boleh hari hujan apa? Hari hujan apa? Kan sini diangkat tu. Mana mana salat? Itulah karakternya orang munafik dalam salat. Sehingga memang ada gambaran Bapak dan Ibu bahwa ketika orang-orang munafik sangat malas sholat subuhnya dan sholat isya. Asbab nurul juga dari hadis ini sebetulnya adalah karena orang munafik itu berat sholat subuh, mengantuk ya juga. Yang kedua, sholat subuh itu tidak banyak disaksikan oleh manusia karena berada dalam kegelapan malam, kegelapan subuh. Sholat isya juga begitu. Sehingga ada pernyataan, mungkin sudah pernah disampaikan pada diri. Seandainya umat Islam sholat subuhnya ramainya sama dengan sholat Jumat, maka umat Islam di suatu negeri itu sangat sulit dikalahkan. Kira-kira itu terwujud kira Pak, sholat Jumat sama ramainya di sholat Jumat. Bisa kira enggak Pak? Bisa tak kira? Jumat laki-laki sih sadanya. Sementara sholat subuh laki-laki dapat dosi idealnya kalian itu tuh lebih ramainya Pak. Tetapi ketika sholat subuhnya sama ramainya dengan sholat Jumat, maka umat Islam itu kuat di suatu daerah itu. Maka gambaran dari keimanan mereka itu sangat kuat dan sangat sulit dikalahkan. Tapi kalau tidak mudah dikalahkan. Fakta sejarah Bapak dan Ibu. Kita memang kan mayoritas umat Islam. Berapa persen kita Bapak dan Ibu di Indonesia? Persentasenya semakin hari akan semakin menurun Pak. Bukan semakin meningkat persentase umat Islam. Dari 90% sudah itu turunkan 88%, sudah itu turunkan 85%, sudah itu turunkan. Informasi terakhir ini, tapi ini butuh penelitian lagi pada Ibu. 73,33%. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, faktor KB berhasil. Iya Pak, faktor KB berhasil Pak. 2 anak cukup. Yang kedua, yang masuk ke Indonesia banyak tidak beragama Islam. Akhirnya mau bertanya Bapak Ibu, yang masuk ke Indonesia Pak, dari mana banyak Pak? Cina. Apa agamanya Pak Ibu? Dari Papua. Jelas itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia Bapak dan Ibu, mudah mana orang masuk ke Indonesia Bapak dan Ibu? Apalagi dari coba ke Malaysia Pak, masuk ke negara orang Pak. Coba ke Singapura Pak, ya masuk Pak. Tapi ke Indonesia tengah malam masuk di sana Pak. Kenyataan
kenyataan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkuasa di Indonesia umat Islam semakin hari semakin bertambah Pak. Nah, jadi kamu tanya Pak, yang berkuasa di Indonesia yang memegang kebijakan yang sangat menentukan, semakin hari umat Islam itu Pak semakin berkurang. Nah, anggota DPR pun model itu, DPRD model itu juga Pak Ibu. Jadi setiap tahun tuh umat Islam itu berkurang sekali. Dari DPRD Kota Padang, Bapak dan Ibu contoh, pada periode 2019 sampai 2024 yang tidak beragama Islam itu ada 3 orang Pak. Kalau periode 2024 sampai 2029, nah ini berapa orang? Apakah meningkat atau menurun Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya ketika kebijakan-kebijakan terkait dengan agama sudah mulai rumit Pak. Perda-perda yang terkait dengan syariah Pak dipangkas Pak. Karena memang kita saksikan semakin hari masjidnya umat Islam bukan semakin ramai. Ini saya bertanya ke Pak Ibu dulu. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai puasa dibandingkan 2 hari kini, mana lagi subuhnya kini pada sebelumnya Pak? Sebelumnya. Nah itu saya tanya, mana pernah lagi dikira Pak? Itu saya tanya Pak. Kita maaf Bapak Ibu, kita tradisi beragamanya memang bodong aja bodong nggak ada Pak. Kita bodong aja bodong nggak ada Pak. Aku rami gitu Bapak. Betul lah, tiba bulan carai. Lama carai lo mulai jauh sedih karena Bapak Ibu. Nah, nak tersikap tak tahu kalau Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika memiliki keyakinan yang kuat, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kan sesungguhnya yang tari memakmurkan masjid Allah itu pada konsistennya, rutinnya, teguh pendiriannya untuk memakmurkan masjid itu. Dalam Al-Quran ditegaskan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqama shalah, wa ata zakat. Memang orang-orang yang konsisten sholatnya dan orang-orang yang komitmen dalam menunaikan zakat. Bukan kecampur Bapak Ibu, Al-Quran berdasarkan surat Taubah itu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana sholatnya orang munafik Bapak Ibu? Malih sholat, nyoleh sholatnya tapi dengan perasaan malas. Kemudian yang kedua adalah yura'unan nas. Orang munafik itu akan selalu berbuat ria. Ria itu ingin selalu dipuji dan disanjung oleh manusia ketika melakukan sesuatu atau amal-amal ibadah. Ada kaitan juga tadi kenapa berat sholat subuh itu dan sholat isya bagi orang yang munafik. Karena memang subuh itu di dalam kegelapan, karena orang lain tidak banyak melihat. Orang munafik itu setiap amal ibadahnya ingin dipuji dan disanjung oleh manusia, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ketek beribadah, sedunia orang tahu. Kalau gini kan itu Pak, saya ketek ibadah Pak, apa supaya dunia orang tahu. Membantunya saya keteknya Pak. Tapi di media sosialnya apa? Menolong sekali ya Pak, tapi dipoto di share seluruh dunia Pak. Sholat tahajudnya pun model itu. Nelat dihwana waktu di status karena sholat tahajud. Bapak dan Ibu itu nomor dunia tahunya. Semua perbuatannya itu ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Kalau dikritik itu hanya emosi dia. Kadang-kadang lain ingin berbuat baik Pak Ibu, ingin menyembunyikan diri, tapi sangojo menyuruh di ilalang salai. Anda tahu maksudnya itu Pak, menyuruh di ilalang salai. Tapi yang menyuruh tapi tampak yo itu Pak. Contoh, kalau berinfak, kalau ada tulisan Pak Ibu, berinfak lah, tidak usah buat nama Allah lain. Tapi buat saya hamba Allah aja. Tapi nyebut itu Pak, hamba Allah blok B nomor 3. Bagi kita tuh Pak, nyoba Allah tapi Pak Pin blok B nomor 3. Tuh tahu dong blok B nomor 3
Bapak itu kira aja. Nah, kalau ingin bersembunyi sembunyi betul, jangan sembunyi seperti menyuruh di ilalang bahasa pada dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh terang-terangan, silakan berinfak terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kalau khawatir kita akan ria dan sombong, bagusnya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau enggak Bapak silakan, karena Al-Qur'an membolehkan, Pak. Jadi orang yang ria itu suka, orang yang munafik itu beribadah ria-ria, termasuk ibadah sholat. Kalau di muka sama-sama sholatnya tidak naik terus Pak. Yusabana tanah. Tapi ketika sholat saya sholat, ingin contoh ayam saya Pak, capek-capek gitu. Kira-kira ada tidak tanda-tanda itu di awak Pak Ibu? Awak masing-masing yang tahu Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa menilai Bapak Ibu. Yang ketiga, tanda sholatnya orang munafik itu adalah wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Karena sholat itu aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Bagi orang-orang yang munafik dia tetap sholat, tapi persentasenya mengingat Allah sangene panana. Ketika sholat sampai rakaat pada yang sarakat ini Allahnya. Nah rakaat berikutnya lah maka masih penganai. Ada tak kira itu Pak? Allahu Akbar. Pertama Allah sudah itu kamar-kamar penganai. Anak dimasak lah, akar aja setelah itu lah dimakan cilang lah. Iya betul Pak? Iya Nah, tahu mana Pak Ibu, tahu masing-masing itu ada pada pikiran kita masing-masing Bapak dan Ibu Hidromatul. Kira-kira kalau kita merenungkan dalam sholat mana paling banyak awak mengingat Allah atau mengingat lain? Yang lain. Tahu anak tahu ini Pak. Itu siapa Ibu? Padahal aqimis sholat lidzikri, ketika dia sholat dia ingat Allah. Di luar sholat pun fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila selesai sholat tarilah ini Allah ketika duduk, ketika berdiri dan ketika berbaring. Kok ketika sholat ini Allah, di luar sholat baik kalau rumah dah ingin ya Allah, makan dah ingin ya Allah, masuk WC dah ingin ya Allah, kalau dah ingin ya Allah. Maksudnya selalulah orang yang ingat Allah, indikatornya kan selalu dia berdoa. Nah, coba adik-adik mana yang pesantren? Pesantren Ramadan. Baik kamu saja kok tadi ada tak berdoa? Enggak. Lain tahu tak doa keluar rumah? Magilian lain tak ada. Doa keluar rumah ada yang pesantren. Yang pesantren Ramadan. Di TPQ berarti ada rumah. Apa kan guru TPQ gua? Nah, soalnya lain Pak. Cuma yang malu. Anak-anak ini kan malu Pak. Tapi kalau berlaku tak malu Pak. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata. Kan kali rumah itu ingat Allah. Mau tidur, dia ingat Allah. Siapa namanya nih yang dari drama sekolahnya? Siapa namanya? Oh iya. Doa kalau ya betul. Alhamdulillah hafal. Lihat juga kalau bocor tuh. Alhamdulillah. Artinya apapun yang dia lakukan, dia tetap ingat kepada Allah, membuktikan bahwa dia mendirikan sholat. Tidak hanya mengadakan sholat. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang tiga ini ada Bapak dan Ibu, malih sholat, ria kepada manusia, saketek dengan Allah, maka akan terlihat dalam kehidupannya perilakunya ada tiga Pak. Nah pertama, ayatul munafik salatu idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Cuci bola Pak dan Ibu selidiki. Orang yang bicaranya suka dusta, lihat salatnya Pak. Itu saja Pak. Kalau ada yang suka dusta mengejek, bohong, maka lihat salatnya, bagaimana salatnya sehari-hari Pak. Yang kedua, sifatnya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, janjinya ia ingkari. Kan banyak
janji dulu Pak, sebelum pemilu Pak Pak. Nah, kini awak menagih janji Pak, makan gratis siang ada Pak. Cakap. Iya Pak. Sudah sepemilu Pak Deko nanya sekali itu Pak. Sudah dibantu Pak. Buruk ya. Dia ingkar janji, Pak. Dia katakan saya akan komitmen sampai habis masa jabatan saya. Tapi 2 tahun barunya Pak. Ditawari wakil presiden Pak. Sampai. Nyotinggannya Solo, maaf Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia janji Pak, tapi janjinya dia ingkari. Jadi sholatnya Pak. Coba reso sholatnya Pak, coba teliti sholatnya. Nan ketiga, wa idza tumina khana. Dia menjadi pengkhianat. Kini Pak Ibu, orang yang jujur dianggap pembohong. Orang pembohong dianggap jujur. Orang yang amanah dianggap khianat. Orang yang khianat dianggap amanah. Dia lagi amanah untuk menyelenggarakan pemilu dengan adil dan jujur. Tapi dia khianati. Salah tirapan di berapa? Kenyataan Pak. Pada sholatnya Pak. Orang-orang yang diberi amanah seperti itu lalu dia ingkari Bapak dan Ibu. Maka sholatnya kalau tidak ria malah sholat atau sengene mana dengan Allah Subhanahu wa taala. Faktor kekalahan umat Islam di perang Uhud karena yang diberi amanah tidak menjalankan amanah. Kenapa Bapak dan Ibu? Apa kata Rasulullah dalam perang Uhud itu? Jangan turun dari bukit Uhud kena sebelum ada perintah. Akhirnya apa yang terjadi Pak Ibu? Lampi mana umat Islam Bapak Ibu? Dan orang yang lagi amanah duduk di menempati posisi-posisi penting tadi Pak Ibu mencari harta Pak. Hati rampasan Pak nyobai turun Pak. Akhirnya orang kafir Quraisy naik kata begitu umat Islam mengalami kekalahan. Sebelumnya berpihak kepada misalkan orang yang dianggap jauh lebih banyak kebenarannya. Di mana ngapa serangan fajar kok Pak? Di serangan fajar, dekat Ratu Baladia Pak. Iya benar itu Pak, Bu. Serangan fajar Baladia, matamu ikunya. Tapi karena ikut mah Lupa dia Pak. lupa Pak, dia khianati Pak. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Lupa sekali. Nah, terjadi gini tuh Pak. Banyak. Apakah benar ayat ini adalah benar menceritakan kondisi apa yang terjadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan jauh dari sifat orang munafik. Amin. Di dunia Amin. sifatnya akan seperti itu di akhirat kelak nanti. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu dia berada di neraka yang paling bawah. Bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak puasa, bukan tidak menunaikan ibadah haji, bukan tidak menunaikan zakat, tapi sifatnya yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Alhamdulillah, yang benar datang dari Allah, yang salah cuma saya sebagai manusia biasa. Orang bijak pernah berkata, tidak ada gajah yang tidak rata-ratanya sebagai ukiran. Tidak ada lawit yang tidak ombak-ombaknya sebagai pengindah pandangan. Dari setiap kayu pecah tanpa pada bahasa damani. Tidak ada manusia yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kok salah dalam penyampaian aku, kalantung dek kananya, talendo dekat turun, ambo mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu memberi maaf Pak? Antakku akrabu takwa. Insyaallah kemudahan hati memberi maaf bagian dari tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.